Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 1 untuk kelas 10. Pada bab 1 materi yang akan dibahas yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ayat yang menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antaramu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Asbabun nuzul Surat Al-Ma'idah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Surat Al-Ma'idah tergolong surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi Muhammad SAW sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarnya turun, yakni malaikat Jibril alaihi salam. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu, karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Isi kandungan yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya.
serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Isi kandungan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dinyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Isi kandungan yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan jalan terang manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Isi kandungan yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Menerapkan perilaku kompetensi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya 1. Mengawali dengan basmalah. 2. Melakukan pekerjaan dengan penuh semangat. 3. Menjaga konsistensi atau beristiqomah. 4. Mempelajari ilmu yang terkait, karena beramal tanpa berilmu tidak akan diterima. 5. Membiasakan bekerja sama. Jangan menjadikan kawan dalam beribadah menjadi musuh, melainkan menjadi partner dalam kebaikan. 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Mengamati orang yang berperilaku baik, yang melaksanakan kebaikan, meniru, dan memodifikasinya agar menjadi lebih baik dari orang tersebut. Materi yang kedua dalam bab 1 yaitu tentang etos kerja yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Asbabun nuzul ayat tersebut tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya surat At-Taubah ayat 105 ini. Perlu diketahui bahwa ayat 105 terkait dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 102 sampai 104. Pada ayat 102 sampai 104 Allah menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105 Allah memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun tersembunyi. Adapun isi kandungan dalam surat At-Taubah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik, maka mendapat pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya seorang muslim haruslah memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia.
Isi kandungan yang ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal soleh sehingga orang lain ikut bergerak untuk melakukannya. Pahala berlipat akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memberi contoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Hasil kandungan yang keempat, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Adapun tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ridho darinya. Semua aktivitas seorang muslim di dunia ini seyogyanya diarahkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menolak kemungkaran. Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur, sebab ada bisikan hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjerumuskannya ke dalam kemungkaran. Seseorang yang mengisi waktunya untuk bekerja berarti telah berhasil menghalau sifat malas dan menghindari dampak negatif pengangguran. Tujuan bekerja yang ketiga yaitu untuk kepentingan amal sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk bersosial atau bersedekah sesuai kemampuan yang dimiliki. Bagi seorang muslim yang bekerja, tenaga dan hasilnya pekerjaannya dapat digunakan untuk bersedekah. 4. Memberikan nafkah keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan istrinya. Maka seorang suami harus rajin bekerja keras. Adapun penerapan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari, 1. Kita harus membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjadi komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. 4. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menjaga perasaan rekan kerja. 5. Melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dan bisa mengamalkan tentang berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri perjumpaan pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.